Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Debbie Gita Angelina Simbolon. Saya mahasiswi dari Universitas Metodis Indonesia, Fakultas Ilmu Komputer, Jurusan Sistem Informasi dari Stambuk 2017 dengan NPM 217520048. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai metode QFD yang ada pada skripsi saya atau metode Quality Function Deployment, dan juga saya akan sekaligus mendemokan website saya yang sudah saya rancang dengan judul Penerapan Metode Quality Function Deployment atau QFD dalam upaya peningkatan kualitas produk pada toko Sibaya Ketaran Rotan. Yang pertama, analisa metode QFD. Konsep QFD menggunakan bagan yang terperinci untuk menerjemahkan deskripsi kualitas ke dalam karakteristik produk, yang kemudian dijadikan input ke dalam tahap perekayasaan dan produksi. Alat rancangan dasar berupa suatu bagan tank, disebut House of Quality. Perancangan tersebut diawali dengan melakukan riset pemasaran untuk menentukan atribut produk spesifik yang diinginkan pelanggan dari segmen pasar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tahap-tahap atau proses QFD. Penerapan QFD dalam proses perancangan produk secara lengkap dan detail terdiri dari 4 tahapan, yang mana masing-masing tahapan akan membentuk matriks HOQ atau House of Quality, yang mana output dari setiap tahap akan menjadi input untuk tahap berikutnya. Keempat tahapan proses QFD tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap perencanaan produk atau product design, yaitu menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan pelanggan ke dalam kebutuhan-kebutuhan teknis atau technical requirement. Yang kedua, tahap perencanaan komponen atau part deployment, yaitu menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan teknis ke dalam karakteristik komponen. Yang ketiga, tahap perencanaan atau proses planning, yaitu mengidentifikasi langkah-langkah proses dan parameter-parameter serta menerjemahkan ke dalam karakteristik proses. Yang terakhir atau yang keempat adalah tahap perencanaan dan pengendalian produksi atau produksi planning control, yaitu menetapkan atau menentukan metode-metode pengendalian untuk mengendalikan karakteristik proses. Selanjutnya adalah House of Quality atau disebut dengan HOQ. Bagan tank House of Quality atau HOQ terdiri dari yang pertama, identifikasi persyaratan pelanggan. Persyaratan pelanggan merupakan langkah pertama yang harus disusun dalam membangun matriks HOQ atau disebut dengan House of Quality. Persyaratan pelanggan ini menyusun tembok rumah bagian kiri. Persyaratan pelanggan ini dapat diketahui hal-hal apa saja yang diinginkan dan diharapkan oleh pelanggan. Hasil analisa persyaratan pelanggan atau atribut keinginan pelanggan terhadap peningkatan kualitas produk kursi teras sintetis dapat kita lihat pada tabel 41 di slide selanjutnya. Nah, persyaratan pelanggan yang saya buat untuk skripsi ini ada 16 poin. Seperti yang sudah kita lihat dengan kode P01, persyaratan pelanggannya adalah kursi sebagai tempat untuk menghilangkan lelah. P02, kursi berfungsi untuk meluruskan kaki. P03, kursi dapat digunakan untuk santai dan kegiatan lainnya. P04, kursi dapat digunakan nyaman untuk bersantai dan bersandar. P05, sudut kursi lebih dari 90 derajat sehingga dapat dibuat untuk tiduran. P06, kursi yang panjang terdapat sandaran dan tempat tangan, nyaman dan ada bantalan. P07, saat menggunakan kursi tidak menimbulkan rasa sakit pada badan. P08, kursi nyaman untuk dibuat posisi duduk santai atau bisa untuk tidur. P09, kursi tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu pendek atau dapat disebut dengan lebih fleksibel. P10, kursi memiliki tekstur yang hampir sama dengan lengkung tubuh. P11, kursi santai yang memanjang ke belakang sedikit tegak dan kaki dapat diluruskan. P12, kursi terbuat dari bahan yang kokoh dan tahan benturan. P13, kursi dilapisi busa sehingga di badan terasa rileks. P14, kursi terbuat dari bahan yang ringan dan mudah untuk dipindahkan. P15, kursi diberi warna-warna yang menarik. Dan yang terakhir P16, cat kursi dilapisi obat anti lembab. Selanjutnya, identifikasi persyaratan teknik. Langkah kedua dalam membangun matriks HOQ atau House of Quality adalah mendaftarkan persyaratan teknik yang akan mempengaruhi satu atau lebih persyaratan pelanggan.
Persyaratan teknik adalah langkah bagaimana perusahaan menjawab hal-hal yang diinginkan pelanggan yang terdapat pada daftar persyaratan pelanggan dengan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Adapun persyaratan teknik dapat kita lihat di tabel 42. Nah, ini adalah tabel persyaratan teknik dengan masing-masing kode, sama halnya dengan persyaratan pelanggan yang sudah saya jelaskan. Persyaratan teknik dengan persyaratan pelanggan adalah sama dengan kode, misalnya T01, persyaratan tekniknya sama dengan persyaratan pelanggan sebelumnya, yaitu kursi sebagai tempat untuk menghilangkan lelah. Hingga kode T16, persyaratan tekniknya cat kursi dilapisi obat anti lembab, maka sama halnya dengan persyaratan pelanggan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan half of quality, matriks hubungan persyaratan pelanggan atau what, atau persyaratan teknik atau how. Langkah dalam penyusunan HOQ adalah membandingkan antara persyaratan pelanggan dan persyaratan teknik, kemudian menentukan hubungan antara kedua persyaratan dalam matriks interrelationship. Persyaratan teknik mempengaruhi lebih dari satu persyaratan pelanggan. Hubungan yang terjadi antara persyaratan pelanggan dan persyaratan teknik dapat berupa hubungan kuat, sedang, lemah, atau tidak memiliki hubungan sama sekali. Dan untuk menunjukkan derajat hubungan antara persyaratan pelanggan dengan persyaratan teknik, kita dapat melihat atau kita dapat menggunakan simbol sebagai berikut. Yang pertama, sebuah lingkaran penuh menunjukkan hubungan yang kuat dan bernilai 9. Yang kedua, sebuah lingkaran kosong menunjukkan hubungan medium bernilai 3. Yang ketiga, sebuah segitiga menunjukkan sebuah hubungan yang lemah bernilai 1. Yang keempat, sebuah kotak dibiarkan kosong menunjukkan tidak ada hubungan atau sama dengan bernilai 0. Berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan dengan pemilik usaha dagang Sibayak Ketara Rotan, hubungan antara kedua persyaratan dalam matriks interrelationship dapat kita lihat pada gambar 42 di bawah ini. Nah, ini adalah tabel 42. Kita dapat melihat misalnya persyaratan pelanggan P01 dengan persyaratan teknik T01 mendapatkan simbol lingkaran hitam. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, jika dia adalah sebuah lingkaran penuh, maka menunjukkan hubungan yang kuat dan bernilai 9. Maka sama halnya dengan seluruh kotak yang berisi simbol lingkaran hitam, maka dia memiliki hubungan yang kuat dan bernilai 9. Selanjutnya, misalnya dia mendapatkan simbol lingkaran kosong. Berarti dia menunjukkan hubungan medium dan bernilai 3. Dan jika dia menunjukkan simbol segitiga, maka dia menunjukkan sebuah hubungan lemah yang bernilai 1. Dan seluruh kotak atau seluruh hubungan yang mendapatkan simbol segitiga, maka dia mendapatkan nilai 1. Dan untuk kotak yang tidak berisi atau sebuah kotak yang dibiarkan kosong, maka sama halnya dia bernilai 0 karena tidak memiliki hubungan sama sekali. Selanjutnya, matriks hubungan persyaratan teknik atau how. Matriks hubungan antar teknik atau correlation merupakan matriks yang berguna untuk mengidentifikasikan persyaratan teknik yang saling mendukung dan saling bertentangan satu sama lain. Persyaratan teknik yang bertentangan sangat penting karena persyaratan teknik merupakan hasil dari persyaratan pelanggan dan konsekuensinya menunjukkan titik trade-off yang harus dibuat. Hubungan yang terjadi antar persyaratan teknik dapat berupa hubungan positif kuat, positif lemah, negatif kuat, dan tidak memiliki hubungan sama sekali. Hubungan menggunakan simbol sebagai berikut. Yang pertama, simbol persegi panjang seperti ini menunjukkan hubungan positif kuat bernilai positif 9. Lingkaran hitam menunjukkan hubungan positif lemah bernilai positif 3. Lingkaran kosong menunjukkan hubungan negatif lemah, maka dia bernilai minus 3. Simbol X menunjukkan hubungan negatif kuat bernilai minus 9. Dan kotak kosong, sebuah kotak kosong seperti ini menunjukkan tidak ada hubungan atau sama dengan bernilai 0. Nah, berdasarkan wawancara yang sudah saya lakukan juga dengan pihak usaha dagang Sibayak Ketara Rotan, diketahui hubungan antar persyaratan teknik atau matriks correlation. Matriks hubungan antar persyaratan teknik dapat kita lihat seperti gambar berikut ini. Nah, misalnya dapat kita lihat misalnya persyaratan teknik 01 dengan persyaratan teknik 02 mendapatkan simbol lingkaran hitam. Nah, maka dia mendapatkan hubungan positif lemah dan bernilai positif 3.
sama halnya dengan persyaratan teknik dengan persyaratan teknik lainnya yang mendapatkan simbol lingkaran hitam, maka dia mendapatkan nilai positif 3. Nah, misalnya kita lihat persyaratan teknik 01 dengan persyaratan teknik 03. Dia mendapatkan lingkaran kosong, maka hubungan negatif lemah dan dia bernilai minus 3. Dan seluruh yang mendapat simbol lingkaran kosong, maka dia mendapatkan nilai minus 3. Dan dapat kita lihat contoh lainnya seperti atau simbol lainnya seperti hubungan antara teknik 01 dengan teknik 04. Dia menunjukkan hubungan dengan simbol persegi panjang, maka dapat kita simpulkan dia mendapatkan hubungan positif kuat dan bernilai 9, sama halnya dengan T04 dengan T05 dan T15 dengan T16, maka mendapatkan nilai positif 9. Dan setiap kotak atau segitiga yang kosong maka menunjukkan tidak ada hubungan sama sekali atau sama dengan bernilai 0. Selanjutnya, matriks House of Quality atau HOQ pengukuran kualitas produk. Bagian ini berisi 3 jenis data, yaitu yang pertama, Technical Response Priority, urutan tingkat kepentingan atau ranking persyaratan teknik. Yang kedua, Competitive Technical Benchmark, informasi hasil perbandingan kinerja persyaratan teknis produk yang dihasilkan dari perusahaan terhadap kinerja produk pesaing. Yang terakhir, target teknikal, target kinerja persyaratan teknik untuk produk atau jasa baru yang akan dikembangkan. Adapun bentuk struktur matriks pada House of Quality pengukuran kualitas produk dapat kita lihat pada gambar 43 seperti ini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini adalah tabel atau gambar hubungan antara persyaratan teknik dengan persyaratan pelanggan, persyaratan teknik dengan persyaratan teknik, dan mendapatkan nilainya masing-masing, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, tingkat kepentingan pelanggan. Setiap persyaratan pelanggan diberikan peringkat berdasarkan tingkat kepentingan bagi pengunjung. Rating kepentingan berguna untuk memprioritaskan usaha dan pembuatan keputusan trade-off. Skala yang digunakan dalam tingkat kepentingan ini adalah skala 5 angka. Tabel atribut kepentingan persyaratan pelanggan adalah seperti ini. Misalnya, tabel atribut ini memiliki 5 atribut kepentingan dengan kode A1, A2, A3, A4, dan A5. Atribut kepentingannya sangat tidak penting dan dia mendapatkan nilai bobot 1. Tidak penting mendapatkan nilai bobot 2, cukup penting mendapatkan nilai 3, penting mendapatkan nilai 4, dan atribut kepentingan sangat penting mendapatkan bobot 5, di mana nilai minimal bobot adalah 1 dan nilai maksimal bobot adalah 5. Selanjutnya, interpretasi skor. Berikut ini adalah interpretasi skor untuk mengetahui tingkat kepentingan persyaratan pelanggan yang telah kita tentukan. Tabel interpretasi skor dapat kita lihat dan ada 5 juga dengan kode A1, A2, A3, A4, A5. Parameter 0% sampai 20% mendapatkan nilai 1, parameter lebih besar dari 20% hingga 30% mendapatkan nilai 2, parameter 40% hingga 60% mendapatkan nilai 3, parameter lebih besar dari 60% hingga 80% mendapatkan nilai 4, dan parameter lebih besar dari 80% hingga 100% mendapatkan nilai 5. Nah, selanjutnya perhitungan dalam Quality Function Deployment. Ada beberapa macam perhitungan. Yang pertama, bobot absolut. Bobot absolut sama dengan tingkat kepentingan dikali poin penjualan dikali faktor skala kenaikan. Persentase sama dengan bobot absolut dibagi total dikali 100%. Faktor skala kenaikan. Faktor skala kenaikan adalah nilai sasaran dikali tingkat kepuasan. Nilai rasio perbaikan. Rasio perbaikan adalah target tingkat kualitas pelayanan mendatang dibagi dengan tingkat kualitas pelayanan sekarang. Dan terakhir, bobot relatif kebutuhan. Bobot relatif kebutuhan adalah sama dengan bobot absolut kebutuhan dibagi dengan total absolut kebutuhan dikali 100%. Nah, sekian dari penjelasan metode QFD saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau mendemokan website yang telah saya rancang. Nah,
Ini adalah tampilan awal website yang telah saya rancang untuk Sibaya Ketara Rotan dengan metode QFD. Halaman awalnya kita dapat melihat ada dua button, beranda dan login admin. Dan di sini langsung kita temukan profil dari usaha dagang Sibaya Ketara Rotan tersebut. Nah, yang pertama kita akan masuk dengan menekan login admin. Nah, kita masuk dengan nama pengguna admin, dengan sandi juga admin. Kemudian masuk. Nah, setelah masuk login admin, kita akan langsung diarahkan ke halaman ini dan langsung masuk juga ke profil usaha dagang Sibaya Ketara Rotan, dan ada beberapa button. Ada button beranda, button persyaratan pelanggan, button persyaratan teknik, hubungan warehouse, hubungan house, nilai, proses, laporan, dan ada keluar atau logout nanti. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan persyaratan pelanggan. Saat kita menekan button persyaratan pelanggan, maka kita akan diarahkan ke halaman ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, daftar persyaratan pelanggan dalam skripsi saya ini ada 16 poin. Dengan kode persyaratan P01 hingga dengan P16. Nah, di sini P01 nama persyaratan pelanggannya kursi sebagai tempat untuk menghilangkan lelah dengan nilai sasaran 5. Nilai sasaran 5, dan di sini ada tombol untuk mengubah dan menghapus. Misalnya kita ingin mengubah di sini. Misalnya kita ingin mengubah kursi sebagai tempat untuk menghilangkan lelah dan menghilangkan kursi sebagai tempat untuk berbaring. Nah, kita edit. Nah, kita akan lihat hasil editnya. Nah, di sini telah diubah kursi sebagai tempat untuk berbaring. Jika kita ingin menghapus, kita juga dapat mengklik tombol hapus di sini. Namun saya tidak akan menghapus. Kita klik tidak. Di sini juga saya menyediakan layanan untuk tombol cari. Misalnya kita ingin mencari, misalnya kodenya banyak nih, dan kita kewalahan mencari, kita tinggal ketik kode atau nama persyaratan pelanggan yang kita inginkan. Misalnya kita mencari P08. Kita tekan enter. Nah, di sini akan ditujukan langsung P08 sehingga kita tidak kewalahan lagi untuk mencari P08. Selanjutnya, seandainya kita ingin menambahkan persyaratan pelanggan lagi, kita klik button yang ini, tambah persyaratan pelanggan. Nah, di sini kita bisa menambah, misalnya kita tambah yang lain-lain, kita buat nilai sasaran 5, kemudian kita simpan. Oke. Kemudian kita lihat hasilnya di paling bawah dengan kode P17. Nah, ini dia sudah dapat. Namun jika kita tidak menginginkannya, kita dapat menghapusnya. Kita pilih ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke button persyaratan teknik. Sama halnya dengan persyaratan pelanggan, daftar persyaratan teknik juga ada 16 poin dengan kode persyaratan T01 hingga kode persyaratan teknik T16 dengan nama persyaratan tekniknya masing-masing. Di sini juga kita dapat mencari kode nama persyaratan teknik jika kita ingin jika kita kewalahan mencari atau kebanyakan, seandainya kebanyakan dan kita kewalahan mencari, kita tinggal mencari kode atau nama persyaratan teknik di sini. Jika ingin menambah, kita bisa klik button ini, kita tambah. Jika misalnya kita salah, tinggal pilih batal aja. Batal. Jika tidak jadi untuk menambah, kita pilih tombol ini, X. Nah, di sini juga saya menyediakan tombol edit dan tombol hapus jika kita menginginkannya. Dan kemudian selanjutnya masuk ke button hubungan warehouse. Hubungan warehouse, di mana seperti yang sudah saya jelaskan di slide saya sebelumnya, hubungan warehouse itu adalah hubungan antar persyaratan pelanggan dengan persyaratan teknik. Dan seluruhnya persyaratan pelanggan dengan persyaratan teknik tadi ada 16 poin. Jadi P01 dengan P01, P01 dengan P02, P01 hingga dengan
T016 nanti. Demikian juga P02 dengan teknik ke-16 teknik tersebut, sehingga didapatkan 265 256 hubungan Watt-House. Dan di sini kita dapat melihat P01 dengan T01 nilainya kita dapat 9. Kita dapat nilai ini 9 dari mana? Sama halnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di slide ini. Nah, di sini dia, misalnya P01 dengan T01 menunjukkan lingkaran hitam. Dan menunjukkan sebuah lingkaran hitam menunjukkan hubungan kuat, maka dia bernilai 9. Nah, kita lihat di sini P01 dengan T01 mendapatkan nilai 9. Sama halnya dengan persyaratan pelanggan dengan persyaratan teknik yang lainnya, nilai ditentukan sesuai dengan yang sudah kita tentukan sebelumnya, di slide yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini juga ada tombol cari. Nah, ini kan ada 256 nih. Mungkin kewalahan, kita ingin mencari langsung 250. Kita tinggal W H 0 WH 250. Nah, kita langsung diarahkan ke sini. Jadi kita tidak perlu untuk men-scroll ke bawah. Kita tinggal mencari di pilihan cari ini. Dan jika kita ingin menambah, kita juga bisa menambah. Seandainya ada yang ditambah lagi, misalnya persyaratan pelanggannya ada 17, maka kita akan membuat persyaratan pelanggan 17 hingga persyaratan teknik yang lainnya juga. Jika tidak ingin menambahkan, kita klik saja X, begitu. Nah, selanjutnya hubungan house, di mana hubungan house ini adalah persyaratan teknik dengan persyaratan teknik juga, seperti yang saya jelaskan di sini. Nah, ini dia teknik 01 dengan teknik 02 menunjukkan lingkaran hitam, maka dia positif, lemah, bernilai 3. Kita lihat di programnya, di websitenya di sini, T01 dengan T02 mendapatkan nilai 3. Nah, sama halnya dengan yang lainnya, saya sudah mengisi semua nilainya, semua masing-masing nilai. Dan persyaratan teknik dengan persyaratan teknik mendapatkan sejumlah 113 poin dengan kode H001, H002 hingga seterusnya. Dan di sini ada aksi juga, kita dapat mengubah, mengedit atau menghapus. Misalnya kita edit. Di sini kita edit misalnya T01 dengan T02 kita ubah menjadi -9. Kita edit. Nah, di sini dia jadi -9. Dan selanjutnya jika kita ingin menghapusnya, kita bisa menghapus begini, tapi saya tidak akan menghapus karena itu datanya. Selanjutnya kita masuk ke nilai. Nah, di nilai adalah hasil kuesioner yang telah saya lakukan dengan 100 pelanggan dari usaha dagang ketara rotan tersebut. Nah, di sini ada 100, di sini ada 16 poin persyaratan pelanggan, dan dapat kita lihat di sini ada penilaian. Penilaiannya ada sangat tidak penting, cukup penting, dan sangat penting. Di sini kita dapat melihat misalnya persyaratan pelanggan P01, kursi sebagai tempat untuk berbaring. Yang memilih sangat tidak penting dari 100 orang ada 0, memilih tidak penting ada 0, cukup penting ada 24 orang dari 100 orang, memilih penting dari 100 orang ada 28, sangat penting ada 48 orang. Nah, jika dijumlahkan seluruhnya ini adalah 100. Dan seandainya kita salah input, kita bisa pilih edit saja. Misalnya di sini 48, saya buat jadi 49. Kita edit. Nah, kita lihat di sini dia 49. Dia 49, kita rubah lagi.
jadi 48. Kita edit. Nah, 48. Jika kita tidak menginginkannya, kita dapat menghapusnya juga. Nah, di sini juga saya sediakan tombol cari. Misalnya kita cari N009. Kita cari. Nah, dia akan langsung mengarahkan kita atau menunjukkan kita di mana letak atau langsung menunjukkan kode nilai N009 dengan persyaratan pelanggan yang telah tersedia dan penilaian yang telah tersedia. Jika kita ingin menambahkan nilai lagi, kita pilih button tambah nilai. Kita buat misalnya ini P01 yang memilih ini misalnya yang memilih P16. Di sini misalnya ada 390. Maaf, kita buat saja misalnya 0. Kita buat 20. Kita buat 30. Kita buat 47. Kita simpan. Nah, kita lihat saja di paling bawah. Kita lihat saya di paling bawah. Dia langsung mengarahkan kita ke yang kita buat sebelumnya. Nah, jika kita ingin menghapus, kita bisa menghapus, mengedit, kita bisa mengedit. Selanjutnya masuk ke proses. Ini adalah button yang paling penting dalam proses QFD, di mana di sini adalah proses QFD yang akan saya jelaskan. Di sini kita memasukkan daftar nilai dari hasil kuesioner sebelumnya. Di sini kita bisa pilih button proses. Nah, prosesnya kita lihat di bawah. Ini dia. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan total customer. Total customer kuesioner tadi kan ada 100 nih. Nah, total customernya 100. Y. Kenapa Y 500? Kita mendapatkan Y dari jumlah bobot terbesar dikali total customer. Di sini saya tadi kan sudah menjelaskan ini dia bobot terbesar ada 5, maka kita buat di programnya sesuai dengan rumus yang ditentukan di metode QFD. Y sama dengan jumlah bobot terbesar dikali jumlah customer yang kita inginkan. X adalah jumlah kuesioner kita. Nah, di sini adalah perhitungannya. Persyaratan pelanggan. Dapat kita lihat misalnya 00 72 112 240. Dari mana kita mendapatkannya? Itu kita dapatkan dari hasil kuesioner perkalian sangat tidak penting, cukup penting, dan sangat penting. Nah, ini di sini kita kalikan bobotnya. Misalnya ini sangat tidak penting dikali bobot 1, bobot bernilai 1, tidak penting dikali 2, cukup penting dikali 3, sangat penting dikali 5. Seperti yang ini. Sangat tidak penting 1, tidak penting 2, cukup penting 3, penting 4, sangat penting 5. Nah, di sini setelah kita kalikan, maka hasilnya akan langsung ada di sini. Kita lihat 0 dikali 1 0, 0 dikali 2 0, 3 dikali 2 4 hasilnya 72, 4 dikali 28 hasilnya 112, dan sangat penting nilainya 48 dikali 5 hasilnya 240. Demikian dengan selanjutnya juga hingga P16, hingga persyaratan pelanggan ke-16. Di sini telah ditentukan hasilnya masing-masing. Ini dia. Selanjutnya saya akan menjelaskan total. Kita mendapatkan total ini dari hasil perkalian penilaian dengan bobot tersebut. Ini 72 ditambah 112 ditambah 240 hasilnya 424. Demikian juga dengan yang lainnya. Total ini juga kita dapatkan dari hasil perkalian penilaian dengan bobot. Nah, total skor. Dari mana kita mendapatkan total skor? Total skor kita dapatkan dari jumlah ini total
dibagi dengan Y dibagi dengan 500. 424 total skornya 0,848. 848 seperti ini. Nah, selanjutnya tingkat kepentingan. Tingkat kepentingan. Kenapa tingkat kepentingannya 5? Sesuai dengan yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Ini dia. Jika dia parameternya 0% sampai 20% mendapatkan nilai 1. Lebih besar dari 20% ke 30% mendapatkan nilai 2. Nah, seperti yang dapat kita lihat, total skornya itu ada 0,484. Jika kita persenkan, dia akan masuk ke A4, A5. Lebih besar dari 80% hingga 100%. Maka dia mendapatkan nilai 5. Nilai 5. Ini dia, tingkat kepentingannya 5. Dan nilai sasaran, kita dapatkan nilai sasaran dari mana? Nilai sasaran ditentukan dengan mengevaluasi penilaian dan setiap persyaratan pelanggan dan membuat pilihan baru untuk mempertahankan produk agar tidak berubah, memperbaiki produk, atau membuat produk yang lebih baik. Nilai sasaran menggunakan skala Likert 5 angka. Skala Likert 5 angka. Maka kita dapat menentukan dari nilai tingkat kepentingannya. Nilai sasarannya mendapatkan nilai 5. Tingkat nilai sasaran. Tingkat nilai sasaran kita dapatkan dari pengurangan nilai sasaran dikurang tingkat kepentingan. Nilai sasaran kita kan ada 5. Tingkat kepentingannya 5. Nah, 5 kurang 5 sama dengan 0. Jika dia negatif, misalnya kita dapat lihat di 4 ini atau ini. Nilai sasarannya ada 3 dan tingkat kepentingannya ada 4. Kenapa hasilnya 1? Sesuai dengan rumus yang ada di metode QFD, jika dia negatif, maka kita menggunakan rumus nilai sasaran dikurang tingkat kepentingan, nilai sasaran dikurang tingkat kepentingan pangkat 2, kemudian kita akarkan. Maka hasilnya itu akan positif. Rumus ini digunakan sesuai rumus yang ada pada QFD, sehingga kita akan mendapatkan nilai positif. Nah, selanjutnya faktor skala kenaikan. Faktor skala kenaikan didapatkan dari tingkat nilai sasaran. Ini tingkat nilai sasaran dibagi dengan nilai sasaran. 0 dibagi 5. Maka kita mendapatkan 0. Nah, misalnya ini nih. Tingkat nilai sasarannya dibagi dengan nilai sasaran 1 dibagi 3, maka kita mendapatkan 0,33. Sama halnya hingga ke bawah, hingga persyaratan pelanggan yang 16 poin tersebut. Nah, ini masing-masing telah mendapatkan nilainya masing-masing. Kemudian seluruh hasil proses yang kita dapatkan untuk menentukan persyaratan pelanggan mana yang perlu perbaikan, kita dapat melihat angka faktor skala kenaikan yang paling mendekati nilai 1. Karena persyaratan pelanggan yang dimiliki nilai faktor skala kenaikan di atas 1 atau mendekati 1, berarti semakin besar membutuhkan usaha perbaikan. Dapat kita lihat persyaratan pelanggan yang memiliki faktor skala kenaikan mendekati nilai 1 itu ada di P15, persyaratan pelanggan 15, yaitu nilainya 0,6667. Dan maka dapat kita simpulkan persyaratan pelanggan yang perlu perbaikan adalah P15 dengan nilai 0,6667. Nah, selanjutnya laporan. Di button laporan ini kita langsung diarahkan ke persyaratan pelanggan mana tadi yang perlu perbaikan. Nah, di sini sesuai dengan yang telah saya rancang dan rumus QFD yang sudah saya gunakan, persyaratan pelanggan yang butuh perbaikan adalah P15, persyaratan pelanggan poin 15 dengan persyaratan teknik 16, yaitu kursi diberi warna-warna yang menarik dan cat kursi dilapisi obat anti lembab. Keterangannya perlu perbaikan dengan teknis. Nah, di sini jika kita ingin mencetak, kita tinggal pilih cetak.
Nah, di sini kita langsung diarahkan ke halaman cetak jika kita ingin mencetak semua, atau dapat disesuaikan juga, atau berapa yang ingin kita cetak, tata letak cetak kita bagaimana, kita ingin mencetak berwarna atau tidak, dan tujuan kita mencetak ke print mana misalnya. Kemudian jika ingin mencetak tinggal klik cetak, jika tidak kita pilih batal. Kemudian kita kembali. Nah, setelah selesai laporan, di sini juga saya menyediakan button keluar. Setelah kita selesai memproses persyaratan pelanggan dengan persyaratan teknik dan kita mengetahui mana yang ingin diperbaiki, kita dapat memilih button keluar. Nah, setelah keluar, kita akan kembali seperti halaman sebelumnya, kembali ke halaman awal, yaitu profil usaha dalam sebaya ketarnotan, dan jika ingin login kembali, kita bisa login. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan dan saya demokan. Jika ada tutur kata saya yang kurang menyenangkan di hati saudara, saya minta maaf dan terima kasih.